Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Segenap jamaah istiqomah Majlis Maulid 40 malam bersama Rasulullah SAW di Majlis Taklim Darul Qudur rahimahumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya, sehat wal afiat, panjang umur, keimanan yang mantap, taufik dan hidayahnya, dan berbagai macam nikmat-nikmat yang lainnya yang ada dalam diri kita. Salah satunya sebab nikmat tersebut mudahkan kita untuk melaksanakan kebaikan dan ketaatan, dan salah satu dari itu kita bisa hadir, berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka rutinitas kita, aurat kita selama 40 malam. Insyaallah kita menghadiri majlis maulid dengan membacakan tawasul dan bacaan maulid al-hamd. Mudah-mudahan segala niatan kita, azam kita semua, langkah kaki kita semua hadir di majlis ini, Allah Subhanahu wa taala catat dan hitung sebagai amal ibadah yang diridhoinya, yang diganjar dengan pahala yang berlipat ganda, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita, gampangkan segala urusan-urusan kita, dunia kita, agama dan akhirat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Begitu juga dengan berkah daripada baca maulid dan tawasul yang kita baca, daripada badan kita yang kurang sehat, daripada keluarga kita juga yang sedang sakit, dan salah satunya yaitu jamaah kita, yaitu Ustaz Santono yang baru saja masuk ke IGD, belum tahu lagi kabarnya apa dirawat atau tidak, udah 2 kali ke IGD. Mudah-mudahan dengan berkah maulid yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan daripada penyakitnya, berikan kembali kesehatan seperti sedia kalanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Begitu juga buat kita semua. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, masih terus kita berupaya untuk mendekatkan diri kita, cinta kita, rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan terus kita memperbanyak pengetahuan kita tentang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segenap jamaah rahimakumullah, sebagaimana kemarin sudah kita bahas sedikit tentang karakter fisik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tambahkan lagi dengan hadis yang berikutnya, bagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Sufyan bin Waqi dari Sayyidina Jabir bin Umair, dari Sayyidina Abdurrahman al-Ajali, dari Abdullah bin Abi Halah, dari Abdullah dari Hindun bin Abi Halah, dari Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Jadi ini dari Sayyidina Hasan sumbernya. Yang ketiga itu Sayyidina Hasan bertanya kepada Hindun bin Abi Halah. Hindun Abi Halah ini seorang yang bisa sekali untuk mensifati Rasulullah SAW. Dan ini adalah salah satu keistimewaan yang terkadang kita sendiri, kita dekat dengan teman kita tapi kita enggak ngehan. Ini Hindun bin Abi Halah ini orangnya ngeh, tahu karakter Rasulullah SAW. Kita sering berjumpa dengan orang dari teman kita, saudara kita, tapi enggak ngeh kita. Oh ini rambutnya seperti ini kan.
Ini Nabi Allah ini yang benar-benar bisa mensifati bagaimana sifatnya Rasulullah, menggambarkan keadaan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhiman. Adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah seorang yang fakhman mufakhiman, yang berjiwa besar. Ya. Karena beliau memiliki haibah, wibawa yang kemarin disampaikan, man ra'ahu badihatan habah. Siapa orang yang baru saja sekilas berjumpa dengan Rasul, maka akan tambah rasa takzimnya kepada Rasul. Baru ketemu aja udah haibah Rasulullah kelihatan. Dan akhirnya ketika wa man khalaqahu ma'rifan ahabbah. Dan siapa orang yang udah duduk bareng muhalaqah dengan Rasulullah, dia dikenal dengan Rasulullah, ahabbah, maka akan tambah semakin cinta dengan Rasulullah. Karena apa? Fahman mufakhaman tadi, yang punya jiwa besar. Ya tala'lahu wajahahu ya tala'lul qamar lailatal badar. Bercahaya wajahnya bagaikan cahaya bulan Lailatul Badar, bulan purnama, bulan yang terang. Kalau sekarang kan baru bulan awal, dan itu kelihatan maghrib baru yang bulan sabit kelihatan ini. Ini bulan sempurna. Atwala minal marbu wa amsara minal musyaddad. Beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kemarin sudah disampaikan, lebih tinggi minal marbu daripada orang yang sedang, wa amsara minal musyaddad, dan dia terlihat bersama orang-orang yang pendek pun, pokoknya sedang Rasulullah. Ketika bersama orang yang tinggi, beliau enggak kependekan. Ketika bersama orang yang pendek, dia juga enggak terlalu tinggi. Azimul mahamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu azimul mahamah, berjiwa besar, yang beliau ini punya al-mahamah, sifat yang melindungi, mengayomi. Ya, luar biasa Rasulullah terhadap siapapun, benar-benar ngayomi. Rajila sya'ri, kemarin sudah jelaskan rajila sya'ri, beliau sallallahu itu nyisir rambutnya, ya, nyisir rambutnya. In farakat aqiqatuhu faraqaha. Kalau lagi nyisir rambutnya disisir menjadi dua bagian, dibelah, ya, tengah, dibelah tengah. Wa illa, kalau nggak disisir, fala yujawizu sya'ruhu syahma udhnain. Itu yang namanya tadi Indan bin Abi Halah ini melihat beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam rambutnya tidak lewat daripada daun telinganya. Ya, telinga yang lembut ini enggak lewat. Satu ketika beliau melihat seperti itu. Kemarin kan kita jelasin, terkadang juga sampai melewati daripada telinganya, dan juga sampai paling panjang itu sampai bahunya. Itu beliau Rasul. Kemudian apa? Idza huwa waqarahu azhar laun. Idza huwa waqarahu azhar laun.
beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tampak selalu bersih, akhirnya bercahaya. Beliau Nabi bercahaya, warnanya bercahaya. Wasi'ul jabin, al-jabin itu dahi. Dahi itu mana dahi? Batuk kalau kata orang kita. Orang kampung dulu nyebutnya batuk. Ya. Ini dahi nih. Itu wasi, lebar. Tapi nggak lengar. Iya, jidat dulu lengar banget enggak. Dan kejenong juga enggak. Allah. Pokoknya indah, lebarnya itu jadi indah. Azazal hawajib. Hajib itu apa? Alis. Alisnya kecil melengkung. Alisnya kecil melengkung. Kayak bulan sabit gitu. Sawabikun fi ghairi qarnin bainahuma irqun yadurruhul ghadab. Tapi enggak nyatu. Iya, enggak nyatu. Panjang, kecil, tapi enggak nyatu. Kan ada orang alisnya nyatu. Ada alisnya gede, ini kecil, tapi memanjang dan tapi tidak nyatu. Bahkan di sini bainahuma antara dua alis tersebut irqun, terkadang ada ya namanya itu garis, urat, ada urat di sini. Yang terkadang urat itu tampak merah kalau Rasulullah lagi marah. Marahnya Rasulullah bukan syahwat, bukan nafsu, tapi marah ketika melihat kemungkaran dan kemaksiatan. Dan ketika itu nggak bisa ada yang berani untuk menentang. Kemudian apa lagi Rasulullah? Aqnal irnain. Rasulullah SAW itu hidungnya mancung. Mancungnya ini enggak gede, juga enggak ada yang dari batangnya ini terus sampai sini, enggak. Pokoknya menjadi indah. Kan ada orang yang mancung juga enggak indah. Ayo. Ini penuh keindahan. Jadi pokoknya Aqnal irni, beliau ini mancung. Lahu nurun ya'lu yahsabuhu man lam yata'ammalu asyam. Ada cahaya yang memancar, yang mengira kalau orang-orang itu puncaknya hidung tersebut, tapi enggak. Pokoknya dari hidungnya ya seperti kalau kita kan kadang suka dibuat, ya kalau pakai make up itu ibu-ibu kan supaya kelihatannya mancung gitu. Jadi kelihatannya di sininya dikasih putih, belah sini dikasih hitam-hitam, kelihatannya mancung gitu. Nah itu bercahaya itu Rasulullah SAW di hidungnya. Kemudian sifat Rasulullah SAW dari wajahnya kathal lihyah,
tebal jenggotnya. Makanya dijelasin jenggot dan rambutnya tidak lebih daripada 20 helai yang putih sehingga beliau wafat. Sahlal khaddain, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam sahlal khaddain, itu khaddan pipi, pipinya sahal, datar aja dah. Karena ada juga yang pipinya ini kayak gini kan, ada tumbuh kayak gini nih. Iya, ada yang kemong, ada yang kayak apa gitu, pipinya tembem ya. Iya. Pokoknya bentuknya jadi menunjukkan keindahan, datar aja gitu. Kemudian dali'ul fam, lebar mulutnya, tapi sesuai dengan wajahnya. Ada yang lebar tapi nggak sesuai, mulutnya lebar. Ini mah sesuai lebarnya mulutnya Rasulullah SAW. Mublijal asnan, bahkan doliul fam ini dikatakan sampai-sampai kalau beliau Rasulullah SAW senyum, tertawa, itu kelihatan dua giginya, dua gigi depannya sampai geraham terlihat. Dan senyumnya kita terlihat gigi gerahamnya. Mublijal asnan, dan di bagian tengahnya itu mublij, dia beliau giginya renggang. Ya. Karena ada orang yang supaya cantik kan giginya direnggangin dikit. Rasulullah emang alami, emang ciptaan Allah kayak begitu. Indahnya luar biasa. Kalau bertumpuk giginya kayak cacakan. Ya, yang double depan belakang ada nih renggang. Bukan gigi jarang, enggak jarang juga, bukan. Karena ada yang giginya jarang, girang ya. Gigi jarang. Enggak, beliau Rasulullah gigi dari asnannya itu ada renggangnya, ada jaraknya. Tapi indah jadinya. Karena ada juga orang yang mencari keindahan giginya, akhirnya dikasih jarak gigi. Kemudian daqiqal masrabah, ka'anna unuquhu jaydun danimah fi safail fiddah. Rasulullah SAW itu punya masrabah, kemarin kan udah disebutin ya. Masrabah bulu dadanya. Bulu dadanya Rasulullah ini lurus, jadi kiri kanannya enggak lebar, pokoknya dari dada sampai pusat itu lurus garis. Yang lainnya enggak berbulu, cuma misalkan ini tetap berbulu, berwalus. Ini mah umum kan, di atas nanti juga ada. Kemudian mu'tadil al-khalq, beliau sallallahu alaihi wasallam tubuhnya pokoknya sedang-sedang aja. Mu'tadil al-khalq, bentuknya sedang-sedang aja. Badida mutamassikin, badannya padat berisi. Tapi kan kemarin enggak gemuk, enggak kurus, tapi berisi. Karena ada juga orang yang gemuk, gembior gitu kan ya. Enggak. Mutamasik. Sawa al-batni wa sadar. Sama antara perut sama dada, rata. Kalau bahasa sekarang mah apa? Spekman itu. Kalau kita mah paling dulu udah perut. Iya, kalau jalan gitu paling paling depan udah perut udah.
Sawa'ul bagni wa sadar. Aridus sadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebar dadanya. Dadanya lebar, bidang dadanya. Iya, dadanya bidang. Jadi menunjukkan kegagahan. Karena ada yang kemarin merengkat itu enggak, bahunya lebar, dadanya lebar. Ba'ida ma bainal mankibain, jauh di antara dua puncaknya. Dohmal karodis, kemarin udah jelasin, persendiannya besar. Ya. Ruas tulangnya, sendi-sendinya besar. Kemudian anwar al-mutajarrad, bercahaya. Bercahaya. Mausulu ma bainal ladati wa surrah. Nyambung tuh. Bainal labah wa surrah. Bi sya'rin yajri kal khat. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam kedua di dadanya tadi dan perutnya itu bersih, kecuali yang tadi yang berbulu itu dari atas ini lurus sampai pusat. Kemudian tangannya panjang, ruas tulangnya, ruas tulang tangannya panjang, jaraknya. Kemudian telapak tangannya lebar, kedua telapak tangan sebagaimana kemarin, dan kakinya tebal. Pokoknya kata Sayyidina Anas, saya pernah megang sutra, tapi tidak ada yang melebihi kelembutan tangannya Rasulullah. Walaupun beliau ini tangannya tebal, tapi lebih halus daripada sutra. Kemudian jari jemarinya juga panjang, lentik ya kalau kita lihat. Kalau kita kan bekam ini banget, kan cincin aja mentok. Gedean cincinnya, Rasulullah lentik tangannya. Terus bagaimana dengan telapak kakinya? Telapak kakinya itu ada lekukannya, lekukan telapak kaki yang tidak nempel ke tanah itu kelihatan banget. Kita kan punya ini ya, kalau diri ada bagian telapak kaki itu yang nggak kena lantai, nggak kena tanah. Itu lekukannya ya, rongganya tuh. Itu lebih tinggi Rasulullah. Jadi jelas telapak kakinya itu jelas. Mulai dari jari jemarinya, terus bagian kiri kanannya itu sampai pipitnya bener. Kalau kata nyeplokin itu kaki itu jadi nempel di tanah lempung itu kelihatan. Atau kita kotor, kita ngecat berbentuk itu. Kita mah kadang ini lekukannya pendek banget, akhirnya kaki itu gambarannya sama aja lebar. Padahal kan kaki itu melekuk gitu ya. Ada gambar-gambar kaki itu kan seperti itu. Itu Rasulullah sempurnanya lebih tinggi. Lekukan kakinya. Kaki beliau ini halus dan licin, sehingga kalau kata air itu nggak nempel. Jadi kering gitu. Nyerolok airnya, ya, agak nempel. Saking licinnya kaki
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya khismanun akhsaman. Khimsanun akhmasun. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau ketika berjalan diangkat kakinya dengan tegap. Kemarin sudah jelasin. Donta jalannya tegap, nggak diseret. Jalannya cepat tapi nggak dipercepat. Emang jalan cepat. Kalau kita sering yang habaib, kita yang sering yang habaib ya, kayak begitu. Rasanya kadang ada juga nggak kuat, cepat. Angkanya beda. Habib sama kita juga. Itu Rasulullah. Diangkat jalannya tegap ya. Kemudian itu dicontohkan kemarin kan seperti orang yang turun dari tangga. Kalau kata kita mah pasti dia lebih tegap. Kemudian beliau Nabi SAW kalau menoleh dipanggil itu dengan badannya, menolehnya dengan badannya, semua badannya berarti dari atas sampai ke bawah noleh. Ini salah satu adab juga. Kalau dipanggil, panggil Haikal, ya itu kan kurang sopan, langsung berbalik. Itu Rasulullah kalau dipanggil itu menoleh dengan badannya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam itu idza tafatil tafata jami'an hafidatul fi. Beliau sallallahu alaihi wasallam tadi menoleh dengan badannya. Kemudian nazruhu ilal ardi. Beliau Nabi sering banyak nunduk. Min nazrihi ila sama. Aqwalu lebih lama daripada memandang ke atas. Ya. Jadi seringan nunduk beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau Nabi SAW jullu nazrihi al-mulahadhah. Kalaupun beliau Nabi melihat itu al-mulahadhah, mengamati, mencermati penglihatannya. Kalau kita kan kagak melihat sana kemari gitu. Apalagi sering noleh gitu, kayak orang bingung nih, melihat ke sana kemari, tapi nggak ada yang dilihat apa gitu. Beliau Nabi SAW sering nunduk, lebih banyak nunduk ketimbang lihat ke atasnya, apalagi noleh kiri kanan. Enggak, ini kan banyak banget. Ada apalagi kalau di majlis, ya duduk yang paling, orang yang suka noleh-noleh ke belakang, udah jangan duduk paling depan, di barisan paling depan. Itu jadinya repot kita. Kalau sini nih, kalau di hadroh, tukang toleh aja, yang di belakang jadi ikutin. Ayo, gara-gara kita ngelihat ke samping, semua pada ngelihat ke samping. Iya, hanya kayak gitu. Kalau dalam satu perkumpulan kita jangan suka bilang, begitu orang pada ngikutin ntar jadinya. Itu banyak banget. Yasuku ashabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yasuku ashabah, ngegiring sahabat-sahabatnya. Jadi beliau ini kan takzimannya pemimpin itu di depan, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pengen ngegiring sahabatnya udah jalan duluan, Nabi yang di belakang. Padahal kan sopan santunnya apa? Pemimpin yang depan, apalagi guru, ya di depan. Kita yang di belakang. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya suka sahabat.
sering berjalan di belakang para sahabatnya, ngiringin. Wa yabdaru man laqiya bisalam, dan memulai ngeduluin orang yang ditemuinya bisalam, dengan salam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ngucapin salam. Intinya semuanya bersama. Ada yang terakhir sekali lagi, karena besok kita sudah masuk kepada tentang khatamin nubuwah, ya, ciri-ciri kenabian itu apa. Ini ada satu kisah, Sayyidina Jabir bin Abdullah cerita bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, mungkin Rasulullah pada waktu itu sedang Isra Mi'raj, uridu alayya al-anbiya, kata Nabi SAW, telah diperlihatkan kepadaku para nabi. Fa idza Musa darbu minar rijal kanahu min rijal sanu'ah. Ketika diperlihatkan kepadaku Nabi Musa, kata Nabi Musa itu seperti Sanu'ah. Sanu'ah itu satu kabilah dari Yaman. Katanya Nabi Musa itu seperti kabilah Sanu'ah di Yaman, kata Nabi. Ketika aku diperlihatkan Nabi Isa, aku liatin, maka mirip dengan Urwah bin Mas'ud. Ada sahabat namanya Urwah bin Mas'ud, itu mirip dengan Nabi Isa. Kemudian wa ra'aitu Ibrahim, dan aku diperlihatkan Nabi Ibrahim, dan aku liatin man ra'aitu bihi syabhan sahibukum. Nabi SAW bilang kepada Jabir bin Abdullah dan para sahabat, siapa yang mirip dengan Nabi Ibrahim? Yaitu syabhan sahibukum. Siapa lagi yang mirip dengan Nabi Ibrahim? Adalah sahibukum, sahabat kalian semua. Siapa? Yaitu aku. Jadi Nabi Ibrahim ini mirip dengan Nabi Muhammad. Tadi Nabi Isa mirip dengan Sayyidina Urwah bin Mas'ud. Sayyidina Musa alaihissalam mirip dengan laki-laki dari kabilah Bani Sanu'ah dari Yaman. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Lewat waktunya. Jadi insyaallah kita besok masuk pada khatamun nubuwah. Khatamun nubuwah itu seperti apa sih? Ciri kenabian, stempel kenabian itu seperti apa? Besok insyaallah kita bahas. Demikianlah majelis kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, menambah cinta kita. Kalau kita kenal makin cinta. Kalau kita sering sebutin, kita kesemsem, gitu kan? Makanya banyakin salawat kepada Nabi di bulan Rabiul Awal ini, biar kita kesemsem, ya, ketemu dengan Nabi. Kalau siangnya ngobrolin apa, pasti malam tidurnya udah mimpinya itu. Nah, kita obrolin terus tentang Nabi. Insya Allah kita ketemu dengan Nabi. Salah satunya sholat busro, mudah-mudahan ya. Kita baca sholat busro itu, mudah-mudahan mujarrab daripada alamat tanda kebahagiaan buat kita dunia maupun akhirat. Berjumpa dengan Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismi asraril Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil busyra salatan tubashshiruna biha wa lana wa lana wa jami'a masyayikhina wa alimina wa